Assalamualaikum. Ada 3 kunci kebahagiaan yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min sa'adati ibnu Adam thalathah. Sumber kebahagiaan anak Adam itu ada 3. Al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Wal maskanu salih, rumah yang salih. Di sini al-maskan itu maknanya adalah rumah. Dan yang ketiga adalah wal markabus soleh, kendaraan yang soleh. Ini menarik, ada kata-kata soleh yang menyertai rumah maupun kendaraan. Mari kita tengok yang pertama, al-mar'atus solihah, wanita yang solihah atau istri yang solihah. Maka karena itulah ketika seorang laki-laki hendak menikah, sudah sepatutnya dan harus demikian, yakni dia betul-betul memperhatikan niatnya. Boleh jadi dia menikah dengan seorang perempuan yang baik, tetapi niatnya itu bukanlah karena mencari zat agamanya, bukan karena mencari komitmen agamanya. Apalagi kalau sedari awal dia itu memang tidak memperhatikan baik dan buruknya seorang itu. Nah, mari kita ingat bahwa tugas pertama seorang laki-laki ialah memberikan ibu yang baik bagi anaknya. Kapan tugas itu ditunaikan? Pertama, ketika dia belum menikah, yakni dengan mencari calon istri yang kira-kira kalau kemudian diamanahkan anak kepada mereka ini, anak kepadanya, maka istrinya ini, perempuan ini dapat menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Kemudian yang kedua, kapan ditunaikan kewajiban memberikan ibu yang baik bagi anaknya ini? Yakni ketika perempuan ini sudah menjadi istrinya. Apa yang harus dilakukan? Memberikan bekal kepada perempuan ini yang sudah menjadi istrinya ini, dengan kata lain istrinya ini, agar dapat menjadi ibu yang baik. Kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala karuniakan, ada yang cepat, ada yang agak lambat, dan sebagian di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak karuniai keturunan, tetapi melaksanakan amanah tidak pernah sia-sia. Kemudian yang ketiga, ketika anak itu lahir, maka seorang suami, seorang laki-laki itu perlu sekali, penting sekali memahami tentang bagaimana mendidik anak. Bahkan seharusnya laki-lakilah yang lebih memahami tentang bagaimana mengasuh anak, tentang bagaimana mendidik anak, tentang bagaimana mengatasi persoalan, karena mendidik anak itu merupakan kewajiban laki-laki dan hak perempuan, kewajiban suami dan hak istri, kewajiban ayah dan hak ibu. Nah, ini konsekuensinya sangat panjang. Konsekuensinya sangat panjang. Karena itu pula seorang ayah itu perlu tahu bagaimana memecahkan masalah. Semisal ketika ibu dari anaknya ini menghadapi masalah ketika mendidik anak-anaknya. Ingat bahwa kewajiban itu ada di tangan ayah, tetapi haknya ibu. Ibulah yang lebih berhak untuk mendidik anak-anaknya. Maka ini memberikan konsekuensi bahwa seorang ayah, seorang bapak itu memahami ilmunya tentang bagaimana mendidik, termasuk bagaimana meluruskan, bagaimana bantu. Tapi kita kembali kepada bahasan awal, min sa'adati ibnu Adam thalathah. Kebahagiaan anak Adam itu ada 3. Yang pertama tadi adalah al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Di antara hal yang perlu diperhatikan oleh seorang laki-laki, oleh seorang suami, tatkala ia hidup dengan istrinya, pasti ada hal-hal yang tidak disukai. Hal-hal yang tidak disukai belum tentu merupakan sesuatu yang buruk. Boleh jadi karena dia tidak menyukai sesuatu yang tidak mencocoki dirinya saja. Maka dalam urusan ini, pertama, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena itulah maka perhatikanlah apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, la yafraq mu'minu mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. La yafraq, janganlah membenci. La yafraq ini sebenarnya bermakna la yabghad, begitu para ulama menjelaskan, yakni janganlah kamu murka. Mu'minu mu'minatan, seorang mukmin kepada mukminat, seorang suami kepada istrinya. In kariha minha khuluqan,
apabila ada akhlaknya yang tidak kamu sukai, yang tidak disukainya, radhiya minha akhar, maka pasti selebihnya, maka pasti ada hal-hal, maka pasti akhlak lainnya itu akan membuat kamu ridha, membuat kamu senang. Para ulama kemudian menjelaskan bahwa seorang suami apabila mendapati hal-hal yang dia tidak nyaman dengan istrinya, selama itu bukan perkara-perkara yang menyebabkan terjatuh kepada dosa dan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia tidak membesar-besarkan, hendaklah dia tidak mengungkap-ungkapkan, hendaklah dia tidak menyibukkan curhat sana sini. Tidak, tetapi menyibukkan dengan apa yang membuat hatinya ridha, menyibukkan dengan apa yang membuat hatinya senang, menyibukkan dengan melihat apa yang menjadi keutamaan, kebaikan, kelebihan dari istrinya itu, sehingga dengannya apa yang membuat dia tidak nyaman tadi, yang membuat dia tidak suka tadi, perlahan-lahan menjauh, tidak terasa baginya karena tertutupi oleh hal-hal yang lebih membuat hatinya ridha. Dan karena itu pula ada nasihat Rasulullah Muhammad SAW. Nasihat ini memang nasihat bagi orang yang belum menikah, tetapi ini merupakan pegangan bagi yang sudah menikah. Apa itu? Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Tunkahul mar'ah li arba." Wanita itu dinikahi karena 4 hal. 5 liha, karena hartanya, wali jamaliha, dan karena kecantikannya, wali hasabiha, dan karena kedudukannya, wali diniha, dan karena agamanya. Sampai 4 hal ini Rasulullah Muhammad SAW tidak menyebutkannya sebagai perintah. Artinya beliau SAW menyatakannya bukan sebagai kalimat perintah. Berikutnya barulah ada kalimat perintah. Fatfar. Fatwar itu bukan pilihlah, tetapi maka berjayalah, maka bersukseslah, maka pastikan kalian ini, dirimu ini memperoleh kesuksesan, memperoleh kejayaan, memperoleh kemuliaan dari pernikahan ini dengan apa? Bidzatiddin, dengan zat agamanya, dengan memperhatikan komitmen agamanya. Komitmen agama itu jauh lebih penting daripada sekedar luasnya wawasan. Seseorang yang memiliki komitmen agama yang sangat kuat, dia tidak memiliki ilmunya, maka dia akan mencari ilmu, dia akan mencari tahu. Semisal ketika dia menghadapi sesuatu, bagaimana agama ini mengaturnya. Nah, ini ketika ada komitmen. Tetapi orang yang sedang memiliki pengetahuan luas tanpa komitmen, pengetahuannya bahkan dapat menjadi hela, dapat menjadi excuse, dapat menjadi pembenaran ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan. Masih ada 2 poin lagi yang menarik untuk kita perbincangkan, dan memang seharusnya setiap kebenaran itu menarik perhatian kita dari hadis Nabi Muhammad SAW. Tetapi al-waqtu qasir wal amal katsir. Insyaallah akan kita lanjutkan, dan sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan silakan untuk disampaikan melalui kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.